Halo guys, ketemu lagi sama gua di channel ini yang akan membahas tentang fotografi, editing, dan lain sebagainya. Oke, buat kalian yang masih belum tahu aja dari video kemarin belum ngeklik yang ada di sini, sekarang gua tunjukin lagi deh. Kalian kalau misalnya belum tahu di channel ini ada apa aja nih. Nah, kalian boleh boleh lihat video yang di sini, oke? Dan sebelum lanjut ke videonya, gua mau nanya, gimana kabar kalian? Kalau kabar kalian baik-baik saja ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya yang kurang baik-baik saja, semoga cepat baik-baik saja. Ya. Dan sebelum lanjut juga ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, oke? Karena kalau misalnya subscribe-nya banyak, terus saya nambah terus gitu kan, saya semakin semangat gitu. Nggak akan down gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya yang merasa channel ini berguna, ya boleh subscribe, oke? Free dah, nggak bayar nggak? Buat apa bayar nggak? Free asli, so free, asli serius free. Oke, dan sesuai omongan gua kemarin kan bilang nih, di video selanjutnya akan tentang membahas apa itu teh? Membahas tentang kamera, bedanya mirrorless dan DSLR. Nah, terus teh saya juga bilang tentang exposure, bukaan, speed dan ISO, oke? Nah, di sini gua akan membahas tentang exposure, ISO, speed dan diafragma, oke? Jadi gini guys, kan kemarin-kemarin itu kan udah dijelasin kan tentang bagian-bagian kameranya tuh. Kalau buat kalian yang belum nonton dan tiba-tiba nonton yang ini dan kalian mau tahu dulu nih bagian-bagiannya, nah kalian boleh klik video yang ada di sini, oke? Dan oke, langsung lanjut ke topiknya aja. Jadi gini, pertama-tama kalian tuh harus tahu di sebuah fotografi ataupun videografi itu ada yang namanya segitiga exposure. Nah, segitiga exposure itu ada ISO, diafragma, dan speed, oke? Nah, ketiga itu tuh kalian harus memahami. Nah, di sini gua akan ngasih tahu kalian apa itu ISO, apa itu diafragma, apa itu speed, oke? Nah, jadi yang pertama-tama nih ya, ISO dulu deh. Nah, jadi ISO tuh berguna kalau misalnya kalian jadi semacam buat pencahayaan gitu. Jadi kalau misalnya semakin besar angka yang di ISO-nya tuh, semakin besar juga cahaya gitu, semakin terang juga. Tapi di ISO tuh harus disinkronin juga sama speed sama diafragma itu guys, supaya kalau misalnya ISO-nya digedein, kalian nggak bakal noise gitu. Nanti gua bakal jelasin lah apa itu noise di video selanjutnya, oke? Nah, kita sekarang lanjut ke speed aja ya. Kalau speed itu misalnya kalian di sirkuit nih, misalnya kalian mau moto apa ya, kayak race balapan gitu. Nah, otomatis kan si speednya kalau misalnya 80, pas si motornya ngelewat itu kalian ngejepret pasti blur kan. Nah, berfungsi dari speed itu buat menangkap atau memfreeze-kan gitu, memfreeze-kan gambar supaya lebih tajam gitu, jadi nggak blur gitu. Nah, speed itu semakin besar angkanya, semakin nge-freeze juga, oke? Tapi kalian harus diimbangi dulu sama ISO. Nah, diimbangi sama ISO-nya itu harus ya gitu. Misalnya kalian speed, contoh aja ya, kalau misalnya kalian di sirkuit atau di mana pingin ngambil motor yang lagi balapan gitulah, atau apalah, becak nih. Nah, kalian masang speednya tuh di 150. Nah, si ISO-nya tuh kalian bebas mau pakai berapa, yang penting nggak terlalu gelap gitu. Nah, jadi kedua itu harus sinkron ya. Speed harus sesuai. Kalian mau nge-freeze
si kecepatan motornya itu berapa kilometer per jam gitu. Kalau misalnya cepet banget ya 200 300 mungkin. Nah si ISO-nya paling 800 600 juga cukup ISO tuh. Dan kan udah mengerti nih. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti tentang kedua ini, ISO dan speed, boleh komentar di bawah, oke? Sekarang gua akan lanjut dulu ke diafragma, oke? Nah, diafragma tuh adalah bukaan lensa, guys. Jadi, ini tuh berfungsi juga buat membantu ISO supaya ISO-nya tidak terlalu gede, supaya tidak menghasilkan noise yang terlalu besar, oke? Nah, misalnya tuh kan kalian tadi si speednya tuh 200, ISO-nya 800, otomatis itu bakal noise kan. Nah kalian tuh boleh turunin ISO paling ke 500, kalau nggak ke berapa lah, pokoknya jangan terlalu di atas 600-an lah. Turunin aja di bawah 600, itu 500 atau 400 berapa lah pokoknya mah. Nah misalnya kalian masih gelap tuh, nah dibantu sama diafragma. Nah dibantunya tuh si diafragmanya bukain lagi si lensanya, gedein lagi sampai 2,4, ada yang 3,0. Pokoknya gimana lensa kalian sih. Kalau misalnya kalian pakai lensa fix, pasti si bukaannya bisa sampai 1,8. Kalau misalnya kayak gua pakai yang ya lensa normal, itu mentok-mentok gua tuh di 3,8 kalau nggak salah, f3,8. Nah si diafragma itu juga bisa disebut f number gitu, sama si f diafragma, f number, bukan lensa, banyak sih. Nah jadi gitu guys ya, pada intinya bertiga ini harus kalian kuasai, harus kalian sinkronkan, oke? Nah si ISO ya memberi cahaya tapi tidak terlalu besar, soalnya takut noise ISO tuh. Si speed juga untuk memfreeze-kan si foto supaya lebih fokus ke si objek yang kita ambil, nggak ngeblur. Nah tapi harus diimbangi juga sama ISO. Nah si diafragma, kalau misalnya kalian nggak mau terlalu noise, kalian bisa atur diafragmanya turunin aja sampai full, bukan lensanya. Terus kalian atur speed sama ISO nya itu, begitu guys. Jadi bisa aja ISO itu kecil tapi diafragmanya tuh bukaannya besar, 1,8 kayak yang lagi pakai fix gitu. Nah bisa aja itu terang aja tanpa noise lagi. Jadi seperti itu guys. Jadi ketiga itu harus kalian kuasai karena ya sangat penting lah, karena di sini tuh ada sinkronisasi ya. Tidak hanya kalian menguruskan ISO, speed enggak. Kan namanya juga kan di teknik desainnya tuh ada yang namanya segitiga exposure. Nah segitiga exposure itu ISO, diafragma, sama speed. Ini ke ISO lagi, otomatis kan segitiga itu kan gitu ya. Jadi ya saling melengkapi gitu, anjay. Saling melengkapi gitu ya, betul itu ya. Oke guys, kalau misalnya ada yang kurang mengerti tentang ISO, tentang speed, atau tentang diafragma, atau ada kata-kata yang kurang dari saya, karena saya juga ya pemula lah, belum profesional. Oke, masih pemula seriusan. Saya berbagi aja, sharing lah sepengetahuan saya begitu. Kalau misalnya ada kalian yang profesional lihat ini terus muncrat wae, terus ada yang salah di ucapannya, atau dari kata-kata diafragma tuh salah gitu, diafragma tuh apa gitu, bukan yang kata gua tadi gitu, kalian boleh komentar di bawah, kasih tahu gua, oke? Kalau misalnya ada yang kurang jelas juga, kayak ISO tuh apa sih, masih kurang jelas, nah kalian boleh komentar di bawah, nanti gua bantu jawab, oke? Dan buat kalian yang bingung tentang apalah pokoknya tentang fotografi ataupun videografi, tentang editing atau apa, boleh komentar di bawah, oke? Misalnya tuh kalian bingung tentang editing time remapping tuh apa, nah kalian boleh komen di bawah, bang bikin tutorialnya gitu, jadi gua ada konten. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton ini. Semoga kalian suka tentang video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And goodbye. Subscribe boy, jangan lupa ya.